Halo, semua balik lagi sama aku Misha dan kali ini kita akan mengerjakan lab 2.7.8 yaitu Configure Security Feature in Windows and Linux. Nah, pada lab kali ini akan ditambah 4 part. Part pertama itu update Windows and Linux. Part kedua, Windows Local Security Policy. Part ketiga, Configure Firewall Rules. Dan yang part keempat, Install and Run Applications. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke part yang pertama, yaitu update Windows and Linux. Nah, jadi yang pertama kita disuruh eh, untuk membuka lab ini. Tapi sebenarnya kita disuruh untuk mengganti adapter pertama menjadi bridge adapter. Oke, kita buka dulu firmware kita. Lalu kita disuruh ganti nah network menjadi bridge. Nah, tapi di sini sudah secara otomatis bridge, jadi kita tidak perlu mengganti lagi. Selanjutnya kita langsung aja run. Kemudian kita login sebagai cyber security analyst. Kemudian kita disuruh eh, open terminal dan enter IP address untuk mengecek IP address kita. Nah, di sini sudah keluar ya IP address kita yang ini yang 192.168.1.15 garis miring 24. Kemudian kita disuruh buka Windows, host computer dan membuka command prompt. Oke, kita buka ini command prompt-nya. Nah, di sini kita langsung masukin IP con. Nah, sini lanjut muncul juga IP address kita sama ya 192.168.1. Oke, kita tulis saja IP address yang ada di lab 192.168.1.15.24. Lalu yang ada di Windows PC 192.168.1.6. Oke. From the respective command prompts, pick a website of your choice to verify that the Windows host and lab can reach the internet. Verify that the Windows can ping the lab. Oke, kita coba ya masukin di Windows. Ping contoh Google. Kita cek apakah ada internet di sini. Nah, ini ada ini berhasil berarti artinya terhubung ke internet. Lalu dari lab kita attempt to ping the Windows house. The lab may not be able to ping the Windows house because of the default firewall setting in Windows. We will modify the firewall rule later in this lab. Oke, kita coba aja ping info um, ini kita disuruh nge-ping host Windows house. Ini muncul ya. Artinya di sini eh, ada internetnya. Lalu kita disuruh Ctrl C untuk memberhentikan. Oke, karena kita sudah cek dan mereka sama-sama terhubung ke internet, lalu kita lanjut ke step kedua yaitu check for Windows Update. In the Windows Start menu, search for check for update. Kita suruh cari Windows info, check for update.
setting. Ya, ini Windows update-nya. Nah, ini ya. Last check itu ada 7 minutes ago. Berarti when was the last time the system check for update? 7 menit yang lalu. Lalu, you can review optional update and the update history. Explore other available option related. Kita masuk ke Windows Update, lalu kita cek advanced option. What are your current active hours? Nih, active hours-nya yang ada di laptop aku itu ada jam 6, jam 8 sampai jam 2. Tuh, tuh, 00 sampai 00. What will Windows do outside the active hours? Nah, we won't restart your device during these hours. Artinya, yang akan Windows lakukan di luar jam active hours adalah Windows akan eh, Windows dapat merestart laptop kita di luar jam active hours. Nah, jadi Windows akan bisa merestart device kita di luar dari jam active hours kita. Lanjut ke step 3, Linux update. Kita close dulu. Oke, kita masuk ke lab. Lalu kita diminta untuk eh, update dengan menggunakan ini, command sudo update web update. Kemudian masukkan password, yaitu password. Nah, ini kita lagi update. In the terminal, enter the command ticket upgrade to retrieve and upgrade the currently installed package with new version available. Nah, jadi setelah oke ini jadi kita sudah update ya. Ini kita telah berhasil update. Kemudian kita disuruh upgrade menggunakan command yang sama tapi yang tadinya update jadi upgrade. Oke. Ini kita lagi upgrade. Do you want to continue? Yes. Oke. Ini kita tunggu sebentar karena akan memakan beberapa menit. Oke, jadi setelah menunggu beberapa saat, ini upgrade prosesnya sudah selesai ya. Di sini ada tulisan done-nya. Oke, kita lanjut ke part 2, Windows Local Security Policy. Nah, ini tuh optional, dan di sini akan saya skip karena Windows saya tidak ada local security policy-nya. Jadi memang beberapa Windows yang tidak memiliki local security policy. Kita skip saja. Nah, di sini kita masuk ke configure firewall rules. Nah, jadi di sini kita disuruh membuka Windows Defender Firewall. Kita coba buka dulu Windows. Nah, ini Windows Defender Firewall.
Oke. Lalu kita menjawab pertanyaan, apa benefit dari Windows Firewall? Jadi, Windows Firewall itu punya beberapa benefit atau manfaat. Yang pertama itu ada memberikan perlindungan dari ancaman jaringan. Lalu yang kedua, terintegrasi dengan sistem operasi. Yang ketiga, memonitoring lalu lintas jaringan. Keempat, meningkatkan keamanan sistem. Kelima, mencegah aplikasi yang tidak sah mengakses data tanpa izin. Oke, kita tulis dulu. Nah, jadi ini sudah saya tulis, sudah saya ketik. Kita lanjut. In the left panel of the window, allow an app. Nah, ini ada ini. Kita klik. In the allow app and feature window program is a service that Windows Firewall is not blocking will be listed. Oh ya, ini. Jadi ini ada beberapa eh, aplikasi dan features dari Windows yang ada tanda centangnya ini berarti tidak di blocking oleh Windows Firewall. Nah, note, kita juga bisa menambahkan aplikasi ke dalam list. Ini mungkin dibutuhkan jika kita punya aplikasi yang memerlukan outside communication, komunikasi di luar, tapi ada karena beberapa alasan, Windows Firewall itu nggak bisa melakukan atau menampilkan konfigurasi, otomatis konfigurasinya. Nah, tapi creating too many exceptions in your programs and service file can have negative consequence. Describe a negative consequence. Oke, jadi ada negatif konsekuensinya juga, yaitu eh, peningkatan resiko keamanan. Jadi ketika kita menambahkan banyak pengecualian, kita membuka lebih banyak pintu bagi lalu lintas jaringan untuk masuk dan keluar dari sistem. Nah, hal ini dapat membuat komputer lebih rentan terhadap serangan cyber, malware, dan akses tidak sah. Karena lebih banyak aplikasi dan layanan yang dapat berkomunikasi dengan jaringan luar tanpa pengawasan yang ketat. Oke, kita ketik dulu ya. Ini sudah saya ketik. Lanjut. Kemudian kita klik cancel. Oke, untuk keluar. Nah, kemudian step 2, configure the advanced features in Windows Firewall to allow echo request. Oke, jadi kita oh sorry, belum selesai ternyata. Kita kemudian cek yang advanced setting ini. Kita pencet ini. Oke, saya double. Kemudian nah ini you can configure ada inbound rules, ada outbound rules, dan eh, connection security rules, dan juga monitoring. Kemudian klik inbound rules dan klik action. Lalu klik new rule. Oke. Kemudian in the new inbound rule select custom. Oke, kita pencet yang custom, lalu kita next. Next twice. Kita klik next 2 kali. Kemudian kita akan ada di protocol and ports. Ini ya, protocol and ports. Kemudian for protocol type, kita select jadi ini, yang JMP V4, lalu klik customize. Kemudian spesifik ini kita klik, lalu select echo request. Jadi, request. Kemudian kita klik OK. Oke, kita klik OK. Kemudian kita disuruh klik next 3 kali. 1, 2,
tiba dan kita akan ada di profile. The select public kita oke, search an internet cafe. Kemudian klik next. Kita disuruh kasih nama. Kita mungkin kasih nama ini akses web. Udah gini aja. Ya, ini untuk contoh saja. Kemudian kita klik finish. Nah, lalu ini udah muncul ya kita bisa melihat role-nya kita apa ya, role kita ada di listnya. Now the role has created and enable verify that can ping Windows host and retrieve replies. Oke, sekarang kita lanjut ke part 4 yaitu install and run application. Jadi ini kita close dulu, kemudian pilih yang cyber security. Kemudian kita disuruh install dua aplikasi yaitu CHK Rootkit dan Lin Linmisen. Oke, kita install dulu yang CHK Rootkit ini menggunakan sudo kamu. Sudo oke install CHK root CHK root. Oke. Kemudian kita masukkan passwordnya. Ya, ini. Nah, ini. Kalau kayak gini berarti artinya sudah terdownload. Dan kita coba cek ya. Kita pakai sudo command untuk run aplikasi yang tadi kita sudah download. Oke. Jadi ini sudah berjalan ya aplikasinya. Kemudian kita bisa memfilter juga outputnya menggunakan pipe yang digabungkan dengan grep dengan option dash "i" untuk ignore the case distinction in the strings of interest. Jadi kita coba, kita mau eh, outputnya worm saja. Jadi kita menggunakan sudo chmod grep dash "i" kita cek. Nah ini ya, dia diwarnain merah karena artinya berarti sudah ke filter. Hanya untuk worm saja. Ya, ini sudah semua. Oke, berarti kita sudah berhasil mendownload dan kita juga sudah berhasil running. Lalu kita install Linux. Ya, ini Linux ini tuh Linux is a security tool for system running Unix-based OS such as Linux and macOS. Oke. Jadi pertama kita disuruh copy paste command ini. Dan kita copy paste aja. Eh, saya copy. Jadi paste. Wait, kita ketik aja. Oke, jadi ini tadi sudah saya ketik dan sudah keluar hasilnya seperti ini. Berarti sudah berhasil ya kita download. Lalu kita copy and paste the following command into terminal to add the Linux repository maintained by
Kita disuruh ketik ini lagi. Oke, jadi ini sudah saya ketik. Sekarang kita enter. Ya ini ya, hasilnya keluarnya sama, berarti kita sudah berhasil eh add ini ke maintain by Gsophon. Oke. Perform an update after adding a new repository at the prompt. Enter sudo apt get get update. Kita update dulu. Jadi ini sudah berhasil diupdate ya. Lalu kita disuruh install. Oke, ini jadi ini baru menginstal aplikasinya kan. Tadi aplikasi Linis ini itu belum ada. Sudo apt install Linis. Jadi, oke, jadi ini udah berhasil terinstall dan kita ada pertanyaan from the output, what is the install versi? Jadi dari sini ya, unpacking. Oh ini. Jadi ini adalah versinya kita. 3.0.7. Oke. To verify the install version, oke kita coba cek apakah benar 3.0.7 dengan cara ketik ini show version. Ya benar ya, ini versinya kita sekarang 3.0.7. Lalu if you want to determine the latest version provided by ini, enter the following prompt. Kita coba. Verify. Nah ini ya, install 3.0.7, terus kan di 3.0.7. You can run sudo apt get update and sudo apt get upgrade again to ensure that you have all the latest update. Oke, kita coba aja. Kita update dulu. Oke, ini sudah terupdate. Sekarang kita upgrade. Terus, ya kita sudah upgrade dan berarti kita sudah dapat updatean terbaru dari ini, Shisofi. Oke, dan kita sudah selesai lab 2.7.8. Semoga video ini bermanfaat dan maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari saya dan terima kasih.